Bismillah, sekarang ada request mau jelasin yang sesuai dengan rumus yang ada di sini. PPT Ibu, hitung waktu subuh WIB. Aku pilih kota Palembang. Yang terpenting dari kalau ngerjain tugas ini tuh, kalian copy paste aja template kayak gininya ya. Kayak lintang, bujur tempat, bujur daerah, deklinasi, KWD, dan kostenya. Terus kopasin aja ke sini. Ini kosong, misalkan katakan tadi kosong. Nah, pertama cara nyari lintang, sebenarnya lambang-lambang itu ngebuat orang pusing sih. Ini yang penting lintang ya, lintang kota Palembang itu searching di Google. Lintang dan bujur tempat searching di Google udah pasti ada. Nih kayak gini, Palembang 02 derajat 59,1 lintang selatan dan 104,47 BT. Ya, langsung kopas aja ke sini. Tadi lintangnya 2 derajat 59, bujur tempatnya 104,47 BT. Nah, kalau BD, bujur daerah, dijelasin di PPT Ibu di awal bahwa WIB itu 105, WITA 120, WIT 135. Nih, BD kurang, nih BD-nya WIB itu 105. Jadi kita tinggal klik aja, tulis aja 105. Mudah kan kalau misalkan yang cowok kan WIT 135. Bedanya cuma 15 sama setiap step WITA sama WIT. Nah, selanjutnya deklinasi sama Ini cari di mana sih angka-angka ini tuh? Ini tuh cari di tabel yang Ibu kasih, yang ini. Di sini ada nih. Ada juga di WA. Gimana cara masukinnya? Data mana yang dipakai? Caranya kalian pakai apa dulu? Kalian pilih daerah mana maksudnya? Kalian kan kalau misalkan WIB, berarti WIB itu kan GMT plus 7 sesuai data yang di PPT tadi Ibu. Lalu kalau kalian nyari waktu sholat subuh, berarti kan yang dipakainya itu keseringannya subuh tuh jam berapa? Jam 5. Nah, ini tuh waktu sholatnya. Waktu sholat biasanya jam berapa? Jam 5. Nah, rumus untuk nentuin tabel mana yang kita masukin, deklinasi dan nya 05 jam waktu sholat kurangi GMT plus 7. Kalau misalkan WITA ya kurangi 9, kalau kurangi 8, kalau WIT kurangi 9 gitu. Nah, 05 kurangi 7, ini jam 5 pagi dikurangi 7 jam. Berarti yang diambil dalam data tabel yang Ibu kasih di sini itu data jam 22, karena 5 kurangi 7 sama dengan jam 10 malam, jam 22. Ambil deh data jam 22. Nih, jam 22 itu yang mana yang diambil? Pertama, deklinasi sama equation of time. Nih, 22. Deklinasinya bagian tengah 13, 49, 45. Lalu equation of time-nya 16, 23, 16 menit 23 second. Masukin minus 13 kan tadi deklinasinya derajat 49 kutip 1, 45 kutip 2. Masukin. Nah, tadi equation of time-nya kan 16 menit 23 detik. Sedangkan jamnya nggak ada, ditulis aja 0 derajat. Karena derajat itu jam, 16 menit 23 detik. Dah beres. Lalu KWD itu singkatan waktu daerah gitu ya. Koherensi waktu daerah kalau nggak salah nih. Kita lihat dulu singkatannya biar tepat. Koreksi waktu daerah KWD. KWD cara ngitungnya gimana sih? Rumusnya mudah banget. BD kurangi BT. BD ini BT. BD ini 105, BT-nya 104,47 per 15. Jadi 105 derajat dikurangi 104,47 bagi 15. Jadi hasilnya, kita coba praktekin hitung deh. Sini ya. Nih, BD 105 derajat dikurangi BT-nya 104 derajat
47 kutip 1. Nah, sama dengan segini dibagi 15. Sama dengan segini. Gimana sih, ini kan masih desimal. Kalau bentuk derajat gimana? Klik DMS. Tuh, 0 derajat, 0 detik. 0 kutip 1, 52 second detik, kutip 2. Kita tulis, oke, udah. Sekarang hitung. Nah, kita tulis di sini 0 jam 0 M 52 detik. Itu adalah KWD. Sekarang kita ngitung cos T. Gimana cara rumusnya? Kopas lagi aja dari yang ibu, dari contoh yang subuh. Cara ngitung cos T, cara ngitung T, nilai T. Nah, cos T itu caranya minus tan. Ini lambang ini tuh tadi tuh apa? Lintang. Minus tan lintang kali tan deklinasi tambah sin H per cos lintang kali cos deklinasi. Nah, kita masukin aja langsung angka-angkanya. Minus tan, tadi lintangnya berapa? 2 derajat 59. Deklinasinya inget ya, ini minus 13, 49, 45. Nah, salah. Minus tan 2 derajat 59 dikali minus kali tan minus 13 derajat, deklinasinya kan sesuai, ditambah. Nah, untuk di sini ada sin H-nya itu. Aku ngikutin ibu aja, pokoknya full ngikutin PowerPoint ibu. Sin H-nya untuk subuh itu minus 20 derajat, H-nya itu. Kata ibu ada di matkul sebelumnya. Aku masih belum ngerti apa, yang penting aku ngikutin. Kalau maghrib itu minus 1 derajat. Kalau isya minus 18, kalau subuh minus 20 derajat. Nah, bawahnya per cos 2 derajat, cos lintang kan, lintangnya ini sama cos deklinasi. Nah, ini sama deklinasinya. Oke, gini dulu, uraikan biar ngerti. Coba hitung nih. Gimana cara ngitung minus tan, terus tan minus, terus ini. Sama kalkulator lagi. Kayak tadi, mudah banget sih. Tadi kita ngitung apa, sekarang dari mulai tan. Dari mulai minus tan ya. Nih, lihat ya, dari mulai yang atas dulu. Minus tan 2 derajat 59 kutip 1. Berapa? Minus tan 2 derajat 59 kutip 1 sama dengan minus 0,52116 sekian. Kita sepakat sama ibu ngambilnya 5 angka di belakang koma. Terus kalau yang angka ke-6-nya di atas 5 dibulatkan ke angka ke depannya. Ini kan 05211, itu 5 angka belakang koma. Angka ke-6-nya 6, berarti dibulatkan ke jadi nambah 052112. Tuliskanlah minus 052112 nih, yang ini ya. Begitupun ngitung tan minus kayak gini, hitung dulu. Dan kalau misalkan angka ke-6-nya kayak tadi nih, kayak gini, angka ke-6-nya tuh 6 di belakang koma, berarti dibulatkan. Mudah kan? Ngitung aja di kalkulator seperti itu. Ikutin, kan ada ya kalkulator teh ada tan minus, ikutin aja, sangat mudah. Cos juga klik cosnya dulu, baru 2 derajat 59 gitu kan. Nih contohlah di yang cos kita tadi kan gak udah ya, yang tan. Yang cos klik kan cos 2 derajat, cos yang lintang ya, 2 derajat 59 kutip 1 sama dengan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan di belakang koma itu 5 angka diambil, pas yang angka ke-6-nya ternyata 4, ya udah nggak usah dibulatkan, jadi 99864. Tuliskanlah 99864 nih, 0,99864. Begitupun ngitung yang ini. Mudah kan? Hitung, akhirnya perhitungan, hitung sendiri, belajar kalkulator biar jelas, biar kelatih. Inilah hasilnya dari semua perhitungan itu tuh. 0 minus 0,33988.
Nah, gimana cara nyari nilai T? Caranya nih, shift cos, baru nilai ini masukin ke kalkulator, baru shift, baru lihat derajat. Kita praktekin. Nih kan ini ya rumusnya, shift cos, nilai hasilnya baru shift gitu. Jadi yang pertama itu, nah shift di sini kan ada shift, lalu cos, lalu tadi nilainya berapa? Minus 0,33988. Shift lagi tuh sampai ada lambang shiftnya, baru DMS tuh. DMS tuh jadi keluar derajat 109 derajat 52 kutip 1 10,42 kutip 2. Ambil aja 2 desimal di sini. Kita tuliskan di sini deh. Nah, 109 derajat ini. Hasil yang tadi, hasil yang shift cos shift dibagi 15. Dibagi 15 sama dengan 7 derajat 19 kutip 1 28,69 detik. Tulis di sini nilai T sama dengan ini. Jadi udah komplit ya dari mulai sini. Lintangnya ada. Ingat-ingat di Google lintang dan bujur tempat mudah banget. BD-nya ada juga mudah banget. WIP, WITA, WIT cari di ini Ibu. PowerPoint. Deklimasi juga mudah banget di tabel. Cara ngitung pilih tabel mana, ingat GMT plus 7-nya kalau WIB. Jadi waktu sholatnya dikurangi GMT-nya. Jadi data yang mana yang diambil. Lalu E-nya juga sama dari tabel. KWD-nya tinggal nulis rumus. BD kurangi BT ini. Lalu cos T-nya udah ketemu nilai T-nya. 7 jam 19 menit 28,69 detik. Sip. Sekarang kita nyari waktu sholat subuh. Nah, cara nyari waktu sholat itu rumusnya semua sama. Hanya di subuh sih spesial nih, ada bedanya nanti ya. 12.00 dikurangi E ditambah kurang T. Ini kenapa tulis tambah kurang KWD tambah ikhtilat ya. Ya. Jadi kita terapkan aja langsung hasilnya. 12.00 dikurangi lintangnya tadi berapa? E-nya itu bukan lintang, E-nya itu E-nya, nah ini salah penulisan. Jadi dihitung lagi nih. Ini aku salah ngitung. Jadi kan terkoreksi lah di video ini. Jangan sampai nih aku kira E itu lintang, harusnya E itu berarti yang ada di tabel. 12 kurangi E 0 derajat 16,23. Minus 16,23. Kita hitung ulang lagi, berarti ini salah karena aku salah nge-input E-nya. Tadi malah dikira lintang, harusnya E. Lalu masukkan T-nya. T-nya itu tadi sudah diketahui 7/19 28,69. Ini ya, udah betul. Lalu KWD-nya udah diketahui 0,052. Masukin plus ikhtilat nanti di akhir. Nah, ini 12 itu ditambahin dikurangi sama ini. Berarti 12 dikurangi, karena ini tuh kan di dalam sini kan plusnya minus, 12 dikurangi min kali plus minus, berarti 12 dikurangi, kita hitung ulang.
11.00 kurangi 0 derajat 16 12.00 kurangi 0 derajat 16 kutip 1 2 3 kutip 2. Jadi 11 derajat 43 detik 43 menit 37. 11 43 237. 11 43 37. Tulis lagi di sini lah. Berarti ini salah tadi. 11 43 37. Lalu, nah di sini tuh kan plus minus. Kalau misalkan di subuh itu, kalian bisa dengar juga di VN Ibu di PowerPoint ini. Biasanya kalau di yang waktu lain di plus T plus waktu nilai T ini. Tapi untuk subuh itu, khusus untuk subuh dari 5 waktu sholat hanya satu yang dikurangi T. Dari hasil ini dikurangi T-nya. Nah, 7 jam 19 menit 28,69 detik. Ini dikurangi ini. Kita hitung kalkulator, hanya untuk subuh aja ya yang dikurangi. Dikurangi 7 jam 19 menit 28,69 detik. Nah, udah ketahuan kan? Sama dengan 4 derajat 24 menit 8,31. 4 derajat 24 8,31. 8,31. Nah, plus KWD-nya sekarang. Plus KWD 0052. Jadi tinggal ditambahin 52 detik. Yang tadi ini tambah 0 jam 0 menit kecepatan 52 detik. Jadi 425,0,31. Kita tulis 425,0,31. Nah, bagaimana sih ikhtilat tuh? Nambah ini segimana ikhtilat tuh? Kata ibu maksimal hanya 2 menit. Gimana caranya detik ini menjadi bulat hasilnya 00? Kan 60 detik itu 1 menit. Nah, jadi gimana caranya ini sampai full 60 detik itu 00. Jadi hitung aja kurangnya berapa. Itu kan 0,31. Berarti 60 kurangi 0,31. Jadi butuh berapa detik? 59,69. Ikhtilatnya butuh 59,69 detik untuk jadi 60 tambah 1 menit. Nah, kan jadi maksimal 2 menit kan? Gak apa-apa nih. Hampir 2 menit. Beda beberapa detik. Jadi ini tambah ini dapat 1 menit, ini tambah 2, 4 jam 27. 27. Betul kan? Tinggal hitung 4. Ini 60 kan maksimal 0000 tambah 1 2 25 tambah 2 4 27 4 jam 27. Jadi waktu subuh di Kota Palembang untuk tanggal 30 Oktober. Kenapa 30 Oktober nanti dijelasin ya. Jadi waktunya ini jam 4:27 lebih 27 menit. Nah, kenapa di 30 Oktober tapi ininya 29
Oktober. Kata ibu bilang khusus untuk subuh, kalau misalkan mau nyari waktu di hari itu, dikurangi kan ini tuh cara nyari data jamnya ya. Jadi misalkan ngitung 30 Oktober. Untuk jam 5 subuh di 30 Oktober dikurangi GMT plus 7 ini, nyari data yang jam 10 malam di hari sebelumnya, di hari 29 Oktober gitu. Kalau misalkan mau cari tahu subuhnya yang 29 Oktober, berarti cari data yang kayak gini di tanggal 28 Oktober kalau pengen tahu subuh di 29 Oktober. Jadi kalau datanya 29 Oktober, subuhnya untuk subuh yang 30 Oktober gitu. Jadi ini tuh subuh 30 Oktober di Palembang 2020. Ya kurang lebih caranya kayak gini. Kalau misalkan ada kurang, mohon maaf. Ya nggak terlalu formal sih. Yang penting ini cara mudah. Cara mudah tuh kopikan template-template kayak gini nih. Jadi kalian isi dulu data-data kayak gini kan gampang kan? Ini tinggal kopas. Yang kayak gini tuh tinggal kopas. Ini ya udah, jangan diulangi lagi ya. Udah jelas videonya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.